Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji, hormat dan syukur atas rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga merindukan, kami memerlukan akan firman-Mu. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa tangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan kali ini saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-7. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, firman Tuhan bicara tentang bagaimana sesungguhnya Tuhan itu ingin mendidik kita, menasihati kita supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Sehingga seringkali yang namanya anak itu akan mendapatkan teguran, didikan, bahkan diperingatkan oleh Tuhan saat kita melakukan kesalahan. Kalau Tuhan melakukan yang namanya memberikan didikan atau memperingatkan kita, ya, kalau diperingatkan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang halus bisa, ya kita akan diperlakukan demikian. Tapi kadang-kadang kita ini bandelnya luar biasa. Ya karena kita nggak menyadari, atau mungkin karena kita yang istilahnya nggak ngerti juga, dengan teguran lembut nggak bisa. Sampai pada akhirnya firman-Nya berkata, karena Tuhan menghajar. Nah, menghajar beda dengan mengajar ya. Menghajar berarti dengan mungkin tindakan yang keras. Ya mungkin tidak mengenakan ya. Ini menjadi waduh kok Tuhan kok memperlakukan aku seperti ini. Tuhan kok membiarkan aku seperti ini. Sebetulnya itu didikan. Sebetulnya itu peringatan dari Tuhan. Supaya kita ini tidak semakin berdosa. Supaya kita ini justru sadar akan kesalahan kita. Sehingga kita bisa kembali lagi. Ya, jadi Tuhan itu memperlakukan kita seperti anak. Dan tidak mungkin orang tua akan membiarkan anaknya itu terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Ya, orang tua mesti akan berusaha mendidik anaknya supaya benar. Tuhan pun demikian. Tuhan gak ingin setiap kita mengalami jatuh, mengalami kesalahan, tersesat. Nah, Tuhan gak mau itu terjadi. Sehingga kadang dia memberikan teguran, kadang dia memperingatkan, bahkan menghajar, bahkan dikatakan menyesah. Wah, luar biasa ini bahasanya ya. Tetapi itulah yang terjadi. Tujuannya adalah pasti kebaikan. Coba kita lihat. Ya, Amsal 3 ayat 12 berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, Tuhan memberikan ajaran kepada anak yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Anak yang disayangi akan diajar, akan dibimbing, akan dididik oleh Tuhan supaya kita tinggal dan hidup dalam kebenaran. Ya, tetapi kadang-kadang sekali lagi didikan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik itu kadang tidak dimengerti juga. Tuhan kadang-kadang menggunakan teguran yang lebih keras. Coba perhatikan di Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 saya bacakan. Barang siapa ku kasihi, perhatikan ya, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini kuncinya. Barang siapa aku kasihi, siapa yang dikasihi Tuhan pasti akan ditegur. Jadi tegur itu berarti kalau berarti ada yang salah ketika kita melakukan kesalahan, salah langkah, salah bertindak, salah ya pokoknya hal yang tidak benar yang kita lakukan itu seringkali akan ditegur. Dan lebih dari itu, dan ku hajar. Waduh, ya
hajaran Tuhan, itu pukulan, ya itu mungkin sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi dikatakan firman-Nya, relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau diizinkan Tuhan kita mengalami hal-hal yang mungkin menurut kita, wah ini tidak mudah, oh ini kok nggak baik, wah ini kok berat sekali, oh ini kok pukulan Tuhan, teguran Tuhan begini. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, relakan hatimu dan bertobat. Tujuan Tuhan adalah supaya kita bertobat, itu yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya apa? Supaya hati kita berubah, supaya hidup kita berubah. Jadi setelah bertobat tidak mengulang lagi kesalahan itu, supaya hidup kita di jalan yang benar. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin saudara sedang mengalami saat ini, waduh kenapa kok aku mengalami masalah yang tidak mudah ini, pergumulan demi pergumulan. Mungkinkah ini teguran? Mungkinkah ini peringatan dari Tuhan? Bisa saja demikian. Tetapi apapun itu kuncinya, ketika kita mengalami masalah, mendekatlah kepada Tuhan. Mulai kita berinteraksi dengan Tuhan. Bertobat kalau memang kau melakukan kesalahan. Kalau ada hal yang tidak benar yang kita lakukan, mari bertobat. Dan relakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan kembali. Sehingga hidup kita kembali kepada destiny Tuhan. Hidup kita kembali di jalan Tuhan. Dan tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu pagi ini Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk senantiasa memandang positif bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kami seperti seorang bapak, seorang ayah terhadap anak-anaknya. Walaupun kadang harus dengan teguran, peringatan, bahkan dihajar, bahkan disesah. Tuhan, kami tahu ketika kami mengalami itu karena kami mungkin keras kepala. Mungkin kami mengeraskan hati ketika Engkau tegur. Kadang-kadang Tuhan izinkan dengan mengalami hajaran dari Tuhan atau sesahan dari Tuhan. Tapi sesungguhnya kami tahu itu karena Engkau mengasihi kami supaya kami kembali lagi, supaya kami bertobat dari jalan hidup yang salah dan hidup di jalan yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hidup kami terus dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan mara bahaya, virus corona, segala penyakit, segala yang dari si jahat. Dan bila damai sejahtera, berkat perlindungan dan pemeliharaan penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.